Chapter 51. Perubahan hati, 1. Jadi ini adalah artefak kuno itu. Cincin itu direbut oleh jin masyarakat jahat. Sekarang itu ada di tangan mereka, kemungkinan Yun Seng'a atau Kim Suho mengambilnya kembali adalah suram. Saya tidak punya pilihan lain. Bahkan jika aku harus menarik perhatian jin, aku harus bergerak. Aku mengompres sebagian ether di sekitar tanganku, menenunnya menjadi kawat. Ketika aether mengubah bentuknya sesuai dengan kehendak pemiliknya, aether menggunakan dan tanpa formulir pada saat yang bersamaan. Satu-satunya masalah adalah kabelnya tidak panjang. Bahkan, itu cukup pendek untuk muat di satu tangan. Tetapi ketika saya melempar kawat aether ini, itu akan memanjang sesuai. Konon, kawat itu masih belum mungkin mencapai kastil. Meskipun, melempar, termasuk dalam ruang lingkup Master Sharpshooter, saya tidak memiliki kekuatan untuk mendorong lemparan tersebut. Untungnya, saya bisa menggunakan kekuatan sihir stigma untuk menebus kekurangan tubuh fisik saya. Saya memusatkan kekuatan sihir di lengan kanan saya. 2 garis stigma telah memancarkan cahaya yang kuat. Tidak perlu mudah. Saya menuangkan 80% dari sisa kekuatan sihir saya dan mengubahnya menjadi energi kinetik. Kekuatan saya tetap sama. Kekuatan sihir stigma hanya memperkuat energi kinetik. Itu tidak meningkatkan kemampuan fisik saya. Jadi, saya tidak tahu seberapa kuat lemparan saya. Saya hanya tahu bahwa itu akan lebih kuat daripada Kim Horak. Huap. Saya melemparkan kawat dengan teriakan semangat. Target saya adalah Homer's Ring, yang dipegang oleh jin. Dalam sekejap, kawat pendek belati memanjang sangat, bergerak seperti itu hidup dan menyambar targetnya. Segera setelah itu, saya menarik kembali kawat itu. Suara mendesing. Kawat itu melesat kembali dalam sekejap mata dan jatuh ke tanganku. Seperti yang diharapkan dari artefak kuno, bahkan tidak ada goresan di cincin itu. Tembakan bagus. Awalnya, aku tersenyum puas, tetapi senyumku dengan cepat menghilang. Itu karena kekuatan destruktif kawat yang tak terduga. Untuk membuat kawat mencapai kastil, aku tidak punya pilihan selain melemparkannya dalam lengkungan. Karena itu, kawat tidak hanya merebut cincin itu. Selama proses itu, ia memotong sebagian dinding kastil, dan dalam perjalanan kembali, ia menyapu lantai, mengiris fondasi dasar kastil. Akibatnya, bagian dari lantai 2 kastil runtuh. Saya menyaksikan pemandangan yang tak terduga dalam keadaan linglung. Meskipun saya tidak bermaksud ini terjadi, hati saya langsung berdetak kencang. Saya berharap tidak ada yang terluka oleh kecerobohan saya. Namun, saya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Jin masyarakat jahat menatapku langsung. Sangat tidak mungkin dia bisa melihat topengku, tapi aku tahu aku harus pergi secepat mungkin. Saya mulai berlari menggunakan rute pelarian yang saya siapkan sebelumnya. Oi! Ketika saya dengan tergesa-gesa membajak melalui rumput tinggi, seseorang ditembak jatuh dari langit di depan saya. Itu adalah jin yang terlihat seperti pria Kaukasia. Memblokir jalan di depanku, dia melotot dengan niat membunuh. Kamu melihat ini, kan? Dia mengetuk pinggangnya, di mana gagang belati yang tanpa cacat tergantung. Saya tahu apa itu, pedang ajaib. Itu adalah senjata yang dibuat menggunakan teknik-teknik sihir canggih. Senjata ini sering digunakan oleh orang-orang yang percaya diri dengan kekuatan sihir mereka. Selama kapasitas daya sihir seseorang cukup besar, itu akan menampilkan kekuatan yang lebih besar daripada kebanyakan artefak peringkat rendah. Sekarang, kebetulan saja bahwa peningkatan kekuatan sihir secara eksponensial adalah manfaat paling dasar yang diperoleh seseorang dari menjadi jin. Jika kamu tahu apa ini, lebih baik kamu menyerahkan benda itu. Tanpa menunggu jawabanku, dia mengeluarkan pedang sihirnya. Dia tampak agak lucu memegang gagang pedang saja, tetapi pedang sihir mungkin bukan sesuatu yang bisa diejek, terutama untuk diriku yang sekarang. Mengapa kita tidak membicarakannya? Saya hanya bisa memberikannya kepada Anda. Petik 2. Kenapa harus saya? Aku bisa membunuhmu dan mengambilnya. Petik 2. Tapi bukankah kamu berbicara seperti kamu ingin bernegosiasi barusan? Apakah aku? Jin mencibir dan menambahkan pedang sihirnya dengan kekuatan sihir. Wiying. Sama seperti lightsaber, bila kekuatan sihir terangkat dari gagangnya. Tapi itu hanya berlangsung sesaat. Pedang-pedang itu berkedip, lalu menghilang. Apa? Bingung, dia menanamkan kekuatan sihirnya lagi, tetapi tidak ada yang berubah. Sama seperti bola lampu yang menghabiskan energinya, bila kekuatan sihir berkedip dan menghilang. Saya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Hahaha, hahaha. Dengan tawa yang tulus, saya mengubah Desert Eagle menjadi mode senapan. Apa yang salah dengan benda ini? Bingung, Jin mengayunkan pedangnya tanpa tujuan, tapi tidak mungkin senjata canggih akan memperbaiki dirinya sendiri dengan diayunkan. Yah, kamu tahu, senjata itu tidak akan bekerja hari ini. Aku mengumpulkan kekuatan sihir kecil yang tersisa dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir cahaya. Kekuatan sihir putih ini akan mengalir ke kulit senapan dan melenyapkan Jin. Karena aku sangat beruntung. Petik 2. Diam, bahkan tanpa senjata. Koang. Peluru senapan memukul kepalanya dengan sempurna. Di sisi lain, Chae Nayun sedang duduk di bangku dekat tempat pertemuan klub perjalanan.
Dia sudah lama menyerah menemukan pesta topeng. Sudah jam 7 malam, tetapi Yoyonha dan Kim Suho tidak terlihat. Petik 2. Cih. Dia tidak peduli bahwa mereka hilang, tetapi karena suatu alasan, dia merasa cemas. Tetapi karena dia tidak tahu mengapa dia merasa cemas, dia menghabiskan waktu bermain. Leveling Up Monster. Itu adalah game RPG yang keluar hanya beberapa hari yang lalu. Itu bukan game VR, tapi game mobile, membuatnya nyaman untuk bermain di smartwatch-nya. Tapi itu tidak menyenangkan. Awalnya cukup menarik, tetapi pikirannya terus berkeliaran. Apa yang mereka lakukan di pesta topeng bahwa mereka tidak menerima teleponnya. Petik 2. Kemana semua polisi ini pergi? Karena suara sirene terus-menerus terdengar, dia juga tidak bisa fokus pada permainan. Pada akhirnya, Chae Nayun mematikannya dan memeriksa aplikasi messengernya. Tidak ada pesan baru yang datang. Aku kesal, tapi mengapa aku kesal? Ketika Chae Nayun menghela nafas kesal, seseorang duduk di sebelahnya. Chae Nayun menoleh ke arah itu. Ada apa dengan Anda? Itu adalah Kim Ha-jin, tetapi wajahnya pucat dan dia berkeringat dingin. Jelas, dia kelelahan. Apakah kamu sakit? Chae Nayun bertanya dengan sopan. Kemudian, Kim Ha-jin menatapnya diam-diam. Apa? Jawab aku. Saya sedikit lelah. Apa? Yah, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Kim Ha-jin menyeringai. Lalu, dia tiba-tiba menutup matanya dan bersandar pada Chae Nayun. Hoa! Chae Nayun cepat-cepat keluar dari jalan, takut keringatnya akan menyentuhnya. Akibatnya, Kim Ha-jin jatuh di bangku. Hei, apa yang kau rencanakan? Nayun Si, Anda di sini. Pada saat itu, Oh Han Hyun tiba dengan pacarnya. Wajahnya suram. Pemimpin klub, kenapa kamu sangat telat? Jadi kamu tidak tahu, sesuatu terjadi di dekatnya. Kim Suhosi dan Yoyonha Si dipertanyakan. Petik 2. Rahang Chae Nayun terjatuh. Dia berpikir, apa yang terjadi ketika aku pergi? Tidak ada yang serius. Mereka tidak terluka, dan karena identitas mereka jelas, mereka akan segera dibebaskan. Petik 2. Dengan itu, Oh Han Hyun melirik ke bangku, tempat Kim Ha-jin terengah-engah. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu. Dia datang ke sini sekarang dan tiba-tiba pingsan. Petik 2. Oh Han Hyun mendekatinya dan meletakkan tangannya di dahinya. Itu panas. Sayang, bisakah kamu melihatnya? Bayi. Chae Nayun meringis. Oh Han Hyun tersenyum agak malu-malu, lalu, bayi, yang berdiri di sampingnya melangkah. Aku memperkenalkannya sebelumnya, kan? Dia adalah pacarku, Natasha. Petik 2. Iya, itu nama yang cantik. Wajah ayah tiba-tiba muncul. Rambut hitamnya membawa beberapa helai abu-abu. Itu adalah wajah dari 8 tahun yang lalu, atau mungkin bahkan lebih lama sebelumnya. Itu adalah uji coba dan tugas sekali seumur hidup yang harus dihadapi oleh setiap siswa SMA di Korea, tes kemampuan skolastik perguruan tinggi CSAT. Saya telah mengebom tes dengan luar biasa. Saya pasti sudah mengharapkannya bahkan sebelum saya mengikuti ujian, seperti yang saya katakan kepada orang tua saya, yang bersikeras datang menjemput saya, untuk tinggal di rumah. Ibu dan ayah berkata ya dan kembali ke rumah. Setelah ujian berakhir, saya berjalan dengan susah payah ke gerbang sekolah. Saat itulah aku melihatnya. Ha-jin. Ayah menatapku dengan senyum hangat. Mengendarai mobil yang sama yang telah dia gunakan selama 10 tahun, dia menatapku dengan wajah tua. Saya langsung menangis karena merasa menyesal. Ayah belum pernah menghiburku sebelumnya, tetapi pada hari itu, dia menepuk punggungku dan hanya mengucapkan 2 kata. Tidak masalah. Apakah dia baik-baik saja? Suara yang tumpang tindih dengan ayah harus dari Chae Nayun. Saya membuka mata saya. Dia baru saja bangun. Dia menangis. Petik 2. Chae Nayun menunjuk ke arahku saat dia terkekeh. Saya mengangkat tangan dan menyentuh mata saya. Itu basah. Apakah itu sangat menyakitkan? Apakah Anda terserang penyakit? Petik 2. Petik 2. Kesal, aku menatap Chae Nayun. Apakah itu karena mimpi itu? Saya merasa tidak enak. Apa? Petik 2. Baru saja kembali. Untungnya, Kim Suho menarik Chae Nayun dariku. Aku mengangkat kepalaku dan melihat keluar jendela. Di luar sudah gelap. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang wanita Kaukasia bertanya sambil menatapku. Itu mungkin pacar Oh Han Hyun. Ya, saya baik-baik saja. Kamu pingsan karena kelelahan ringan. Aku mengangguk. Akan aneh kalau aku baik-baik saja. Saya langsung menggunakan 2 garis stigma dan bahkan berlari ke menara Eiffel seperti orang gila. Belum lagi, saya mengambil jalan memutar untuk menghindari pandangan orang. Di mana kita? Ini kamarmu. Anda akan membagikannya dengan Kim Suhosi. Petik 2. Suara wanita itu lembut dan lembut, membuat saya percaya padanya secara naluriah. Inilah sebabnya Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Rumah besar yang seharusnya menjadi penginapan kita. Iya, itu betul. Sekarang sudah jam 10 malam. Mereka mengatakan akan menyiapkan makan malam jika Anda mau. Petik 2. 10 malam. Syukurlah,
Saya berhasil bangun sebelum kejadian itu terjadi. Tidak, aku baik-baik saja. Saya menolak tawaran untuk makan malam, dan wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Lalu aku akan pergi. Ikut denganku, Nayunsi. Petik 2. Kenapa saya? Petik 2. Ini kamar pria. Setelah mengemas termometer dan bungkus es, wanita itu meninggalkan ruangan bersama Chae Nayun. Baru saat itulah aku punya waktu untuk melihat-lihat ruangan. Itu adalah ruangan yang cukup besar dengan 2 tempat tidur dan banyak perabot antik. Jadi saya akan berbagi kamar ini dengan Kim Suho. Apakah kamu merasa lebih baik? Kim Suho bertanya. Aku memalingkan mataku ke Kim Suho. Dia tersenyum lembut. Ya, aku baik-baik saja. Saya senang. Petik 2. Itu, canggung. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku akan berbaring di tempat tidur ketika tiba-tiba aku teringat apa yang terjadi beberapa jam yang lalu. Saya ingin bertanya pada Kim Suho tentang apa yang saya lewatkan, tetapi saya harus menenangkan diri terlebih dahulu. Saya adalah orang yang menghancurkan kastil. Sebagai pelaku, saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Saya mengambil jam tangan pintar saya, yang duduk di rak di samping tempat tidur. Saya segera mencari berita. Jin muncul di kastil Paris. Kadet Kyuup secara kebetulan hadir. Mungkin karena Kadet Kyuup terlibat, berita menyebar dengan cepat. Saya membaca seluruh laporan. Untungnya, tidak ada yang terbunuh atau terluka parah. Juga dilaporkan bahwa Jin telah menghancurkan kastil. Fantastis. Tampaknya Jain berhasil melarikan diri karena tidak ada yang ditulis dalam laporan itu. Aku menelan rasa lega yang muncul dari lubuk hatiku. Hei. Saya memproyeksikan laporan yang saya baca sehingga Kim Suho dapat melihat. Jelas, saya bertanya kepadanya apakah dia tahu sesuatu tentang itu. Oh itu. Dia mengambil umpannya secara instan. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara detail, tetapi tidak ada yang besar terjadi. Para jin semua lari sebelum para pahlawan tiba juga. Petik 2. Itu melegakan. Dengan itu, keheningan kembali turun. Kim Suho pasti bosan saat dia memotong sebuah apel dan memberikannya padaku. Saya mengambilnya tanpa mengatakan apa-apa. Krang, krang. Centang, tok. Suara saya menggigit apel dan detak memenuhi ruangan. Angin suram menyapu jendela. Merasa tidak nyaman dengan suasana canggung, saya melihat keluar jendela. Bulan bersembunyi di balik awan. Saat ini, jam 10.15. Hanya dalam 2 jam, insiden itu akan terjadi. Petik 2. Tapi sepertinya Kim Suho tidak punya rencana untuk meninggalkan kursi di samping tempat tidurku. Aku meliriknya dengan tidak nyaman. Kemudian, saya menemukan bekas luka samar di pipinya. Kemungkinan dari saat dia menghentikan serangan Yun Sengah. Petik 2. Jaga tubuhmu lebih baik. Kim Suho terdengar bingung. Aku menunjuk ke bekas luka di pipinya. Kamu adalah karakter utama. Anda tidak bisa terlalu terluka. Petik 2. Kim Suho adalah karakter utama, yang saya buat sendiri. Tapi hari ini, dia menyerang Yun Sengah tanpa rasa takut. Dengan kata lain, dia hampir terbunuh. Niat membunuh Yun Sengah nyata. Jika Jin muncul sedikit kemudian, Kim Suho mungkin kehilangan anggota tubuh. Tentu saja, saya mengerti mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, dia adalah karakter utama yang berjalan di jalan kebenaran. Namun, saya ragu. Apakah tokoh utama yang hanya mengejar kebenaran dapat mengakhiri kisah ini? Apakah ia dapat mengatasi cerita yang bengkok ini dengan hanya rasa keadilannya? Dan, apakah dia bisa mengirim saya pulang? Karakter utama. Tidak ada hal seperti itu. Petik 2. Kim Suho menggelengkan kepalanya. Dia pasti pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya dari orang-orang yang mengejeknya dengan sinis. Saya juga mengingatnya. Apakah dia pikir dia semacam tokoh utama? Shin Jonghak sering suka mengatakan ini. Sangat. Tentu saja, jika saya seorang karakter utama, Anda juga salah satunya. Tidak, semua orang di dunia ini adalah karakter utama. Petik 2. Karakter utama berkata demikian. Apa yang dia katakan tanpa berpikir menyentuh saya dengan cara yang berarti. Aku merenungkan kata-katanya tanpa bersuara. Ngomong-ngomong. Pada saat itu, Kim Suho, yang menatapku lekat-lekat, dengan hati-hati berbicara. Dia tampak ragu-ragu. Mempertimbangkan betapa gugupnya dia, ini pasti yang ingin dia tanyakan padaku. Ayo, katakan padaku. Petik 2. Laporan yang kamu tulis untuk Chae Nayun, aku juga melihatnya. Kamu agak kasar. Petik 2. Sebagai catatan, laporan yang saya tulis di Chae Nayun menerima A. Meskipun kritik saya valid, saya mengatakan padanya untuk menyerah, dianggap terlalu keras, menjatuhkan nilai dari A+K. Aku tidak kasar. Chae Nayun bukan pemanah yang ditanggung. Dia harus menjatuhkan busur dan mengambil pedang. Petik 2. Petik 2. Itukah sebabnya kamu bertaruh dengan Chae Nayun? Ya, jika saya menang, saya akan membuatnya menyerah. Dia bilang dia akan melakukan apa saja. Petik 2. Pada jawaban saya yang ditentukan, ekspresi Kim Suho menegang. Tapi itu jalan yang dia pilih. Saya tidak berpikir itu sesuatu yang orang lain harus putuskan untuknya. Petik 2.
Dia keras dan lembut sekaligus. Aku menatapnya, dan dia balas menatapku. Matanya bersinar terang dengan kemauannya sendiri. Pikirannya berbeda dari pikiranku. Tapi itu tidak berarti dia salah. Petik 2. Lalu apakah kamu ingin aku mendorong dan menghiburnya, tahu betul bahwa dia berjalan di jalan buntu? Tidak, bukan itu yang aku. Tanpa memberikan kesempatan untuk bantahan, saya melanjutkan. Anda tidak bisa berhasil hanya dengan mendengar kata-kata yang membesarkan hati. Bagaimana jika Anda mencapai jalan buntu setelah bekerja keras tanpa henti? Bagaimana jika satu-satunya hal yang menunggu pada akhirnya adalah keputusasaan yang lebih besar? Apakah Anda akan bertanggung jawab? Petik 2. Ketika saya selesai, Kim Suho menghela nafas. Napasnya panas. Dia kemudian berbicara dengan suara rendah seolah-olah dia marah. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Chae Nayun tidak berbakat dengan busur, tetapi pedang? Apakah Anda mengatakan semua ini karena Anda dapat bertanggung jawab? Petik 2. Dalam perspektif Kim Suho, apa yang dikatakannya sepenuhnya dibenarkan. Chae Nayun telah berlatih selama berjam-jam menggunakan busur, tetapi seseorang yang tampaknya tidak dekat dengannya mengatakan padanya untuk menyerah. Tapi saya marah. Chae Nayun adalah seseorang yang saya ciptakan dengan penuh kasih sayang. Penampilannya, kepribadiannya, dan bahkan hobi serta trauma terkecilnya adalah kreasi saya. Tentu saja, beberapa hal telah berubah, tetapi masih. Petik 2. Aku sudah memikirkannya lebih lama darimu. Dan aku sudah mengawasinya selama ini. Bahkan jika Kim Suho adalah karakter utama dunia ini, tidak ada orang lain di seluruh dunia ini yang mengenal Chae Nayun lebih baik dari saya. Jadi aku tahu lebih banyak tentang dia daripada kamu. Apa? Sebuah cahaya aneh berkedip di mata Kim Suho. Ketika kami saling menatap dalam diam. Gedebuk. Baik Kim Suho dan saya mendengar suara samar datang dari sisi lain pintu. Saya segera melihat melalui dinding. Orang yang melarikan diri dengan wajah memerah adalah Chae Nayun. Saya tidak tahu sejak kapan, tetapi dia pasti menguping pembicaraan kami. Seorang pemanah yang baik harus terampil dalam siluman. Jika ada, dia belajar satu hal dengan baik.